Bu Rinda. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu Susliana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Ibu Rinda. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Bu, untuk berbincang-bincang? Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Memangnya ada masalah apa, Bu Rinda? Jadi begini, Bu. Saya kan mengajar di TK. Ada satu siswa saya apabila mengerjakan tugasnya, yaitu menulis, selalu ingin didampingi. Dan apabila saya tinggalkan untuk memperhatikan siswa yang lain, ia tidak mau menulis dan mengganggu temannya yang lain untuk mengajaknya bermain. Itu yang membuat saya bingung, langkah apa yang harus saya ambil, sedangkan ada 2 guru ya, Bu. Sedangkan siswanya 20 orang dalam satu kelas. Jika saya dan rekan saya hanya fokus memperhatikan siswa tersebut, bagaimana dengan siswa yang lain yang juga perlu dibimbing dan diperhatikan? Baik, tadi Ibu Rinda bilang ada satu siswa yang tidak mau menulis jika tidak didampingi. Apakah Ibu sudah menelusuri dari masalah ini? Sudah, Bu. Saya sudah bertanya langsung kepada orang tua siswa tersebut, kenapa tidak mau menulis jika tidak didampingi. Dari informasi orang tua siswa, mengapa kalau menulis mesti didampingi? Jadi, Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada orang tua siswa, ternyata anak tersebut ketika belajar menulis di rumah memang selalu ingin didampingi. Alasan anak tersebut tidak percaya diri, Bu, takut apa yang ditulisnya itu salah. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Rinda harapkan ada pada murid tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa menulis secara mandiri dan adanya sikap percaya diri, seperti murid-murid yang lain yang hanya diawasi sekali-sekali saja. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Rinda lakukan untuk menumbuhkan sikap mandiri dan percaya diri dari siswa tersebut? Ya, ada, Bu. Jadi berdasarkan pengamatan, saya menyadari kurangnya memberi support kepada siswa tersebut. Misalnya memberikan penghargaan. Selama ini saya menilai tugas anak setelah jam pelajaran selesai secara serentak. Sedangkan memberi support yang lebih baik itu adalah secara langsung setelah anak selesai menulis, sehingga membuat anak senang dengan pencapaiannya. Baiklah, Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada, Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan sebelum menulis di buku tulis, saya menyuruh anak satu persatu giliran menulis di papan tulis dan memberikan support dan pujian. Dan selanjutnya setelah mereka mendapatkan giliran semua, saya mempersilahkan anak mencari tempat yang nyaman yang mereka inginkan. Misalkan mau menulis di meja ataupun di karpet. Hasilnya pembelajaran berjalan dengan baik yang sesuai diharapkan. Luar biasa ya Ibu Rinda. Jika kita rating itu dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Rinda seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid untuk menulis? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Bu. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu Rinda lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya akan lakukan
selanjutnya dengan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti menyanyikan lagu-lagu tentang semangat menulis. Terus seperti yang saya ceritakan sebelumnya, saya akan menyuruh anak bergilir, maju ke depan, menulis di papan tulis, dan mempersilahkan anak mencari tempat yang nyaman untuk dia menulis. Setelah itu juga, setelah mereka selesai menulis, saya akan langsung mendekati murid tersebut dan akan memberikan penilaian secara langsung, dan anak itu melihat bagaimana pencapaiannya mereka di hari itu, sehingga mereka bersemangat untuk belajar selanjutnya. Baik, siapa yang bisa membantu Ibu Rinda dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini, di antaranya ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa juga saya mengkomunikasikan ini kepada wali murid. Kira-kira berapa lama Ibu Rinda butuh waktu untuk melakukannya? Insya Allah tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaian saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan ya, Bu ya. Betul, Bu Rinda. Nah, kapan Bu Rinda bisa mulai melaksanakan rencananya ini? Insya Allah secepatnya, Bu. Saya akan terapkan sehingga murid mendapatkan hak belajar mereka yang sesuai diinginkan bagi murid maupun saya sebagai seorang guru. Kemudian Bu Rinda, komitmen apa agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik agar meningkatkan kemampuan pembelajaran saya sebagai seorang pendidik. Dan saya juga ingin supaya siswa merasa ketika saya mengajar, mereka merasa senang dan selalu merindukan tentang cara saya mengajar. Baiklah Ibu Rinda, super sekali ya. Semoga rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Apakah masih ada yang ingin Ibu Rinda sampaikan? Tidak ada, Bu. Saya rasa sudah cukup, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sustiana telah membantu saya menemukan solusi apa yang selama ini saya bingungkan. Dan akhirnya setelah berbincang-bincang dengan Ibu Susliana, hari ini saya bisa mendapatkan solusi dan akan saya terapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, baik, sama-sama Ibu Rinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.